Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indasari dari Prodi PGMI 5C NIM 18591134. Pengertian media pembelajaran. Media dalam arti sempit berarti komponen, bahan, dan komponen alat dalam sistem pembelajaran. Dalam arti luas, media berarti pemanfaatan secara maksimum semua komponen, sistem, dan sumber belajar di atas untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Menurut Hamid Jojo, yang dimaksud media ialah semua bentuk perantara yang dipakai orang penyebar ide, sehingga gagasan itu sampai kepada penerima. Sedangkan N.C. Luhan memberikan batasan yang intinya bahwa media sarana yang disebut saluran karena pada hakikatnya media telah memperluas dan memperpanjang kemampuan manusia untuk merasakan, mendengar, dan melihat dalam batas jarak dan waktu tertentu. Kini, dengan bantuan media, batas-batas itu hampir menjadi tidak ada. Dan selanjutnya, Blake dan Horsland berpendapat media adalah saluran komunikasi atau medium yang digunakan untuk membawa atau menyampaikan suatu pesan, di mana medium itu merupakan jalan atau alat dengan mana suatu pesan berjalan antara komunikator atau komunikan. Berdasarkan pada batasan-batasan di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa media adalah suatu alat atau sarana atau perangkat yang berfungsi sebagai perantara atau saluran dan jembatan dalam kegiatan komunikasi. Sedangkan istilah pembelajaran atau pengajaran atau ungkapan yang lebih banyak dikenal sebelumnya adalah upaya untuk membelajarkan pembelajaran. Membelajarkan berarti usaha membuat seseorang belajar. Dalam upaya pembelajaran terjadi komunikasi antara pembelajar, siswa dengan guru. Pembelajar atau pengajar, ungkapan yang lebih umum digunakan sebelumnya. Sehingga proses pembelajaran seperti ini adalah sebagai bagian proses komunikasi antar manusia. Dalam hal ini yaitu antara pembelajar dan pembelajar. Meskipun dapat saja terjadi komunikasi langsung antara pembelajar dengan bahan pembelajar, di sana ada peranan media pembelajaran. Batasan pembelajaran secara implisit terdapat beberapa kegiatan, yaitu meliputi kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Dalam upaya bagaimana membelajarkan pembelajar itulah peranan media tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pembelajaran. Pembelajaran dalam hal ini dipandang sebagai suatu sistem, yaitu sistem pembelajaran atau lebih dikenal sebagai sistem instruksional. Sebagai suatu sistem pembelajaran meliputi komponen-komponen yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, melainkan saling berkaitan dan memiliki efek sinergi nilai lebih. Komponen ini meliputi tujuan, isi, metode atau strategi pembelajaran, media, dan sumber belajar, serta evaluasi hasil belajar. Jadi, pengertian media pembelajaran secara singkat dapat dikemukakan sebagai sesuatu bisa berupa alat, bahan, atau keadaan yang digunakan sebagai perantara komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ada 3 konsep yang mendasari batasan media pembelajaran di atas, yaitu konsep komunikasi, konsep sistem, dan konsep pembelajaran. B. Pembelajaran IPA di SD MI. Pembelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar adalah fondasi awal untuk mendidik siswa menjadi saintis yang sejati. Hal ini dibutuhkan tuntutan bagi guru untuk memahami seutuhnya karakteristik anak SD tersebut. Usia anak SD berkisar antara 7 tahun sampai 12 tahun. Menurut Piaget, bahwa tahap perkembangan kognitif menjadi 4 tahap, yaitu sensori motorik, pra-operasional, operasi konkret, dan operasi formal. Siswa SD berada pada tahap perkembangan operasi konkret. Pada tahap ini telah menyadari pandangan orang lain dan juga bisa menggunakan lebih dari aspek untuk bahan pertimbangan. Selanjutnya yaitu tujuan dari pembelajaran. Tujuan sendiri adalah landasan awal seorang guru untuk mengajar. Tujuan pada mata pembelajaran IPA menjadi indikator keberhasilan pembelajaran, karena pembelajaran tidak akan berhasil apabila seorang pendidik tidak mengetahui tujuan pembelajaran tersebut. Oleh sebab itu, hendaknya guru benar-benar memahami esensi dari tujuan pembelajaran. Adapun tujuan
mata pembelajaran IPA di SD dan MI yaitu sebagai berikut. Yang A yaitu memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. B. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan C. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi. D. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. E. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. F. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. G. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SMP atau MTS. C. Fungsi dari media pembelajaran. Menurut Arsat, tahun 2011, fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Selain itu, fungsi dari media pembelajaran tersebut apabila guru dalam menjelaskan suatu materi dengan menggunakan media pembelajaran, maka secara otomatis minat siswa akan benar-benar terbuka. Di mana ketika guru menjelaskan, siswa akan lebih memperhatikan dan pembelajaran juga akan lebih menyenangkan. Selain dengan kita pembelajaran dengan materi, tetapi kita juga diselingi dengan seperti gambar-gambar, jadi rasa ingin tahu siswa itu akan semakin tinggi. D. Jenis media pembelajaran. Sejalan dengan perkembangan teknologi, maka media pembelajaran pun mengalami perkembangan melalui pemanfaatan teknologi itu sendiri. Berdasarkan teknologi tersebut, Arsyad tahun 2011 mengklasifikasikan media atas 4 kelompok, yaitu 1. Media hasil teknologi cetak, 2. Media hasil teknologi audiovisual, 3. Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer, 4. Media hasil gabungan dari teknologi cetak dan komputer. Di antara media pendidikan, gambar adalah media yang paling umum dipakai karena merupakan bahasa yang umum yang dapat dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Tak hanya itu, pepatah Cina yang mengatakan bahwa sebuah gambar berbicara lebih banyak daripada 1000 kata. Media gambar sesuai kelompoknya merupakan media visual 2 dimensi pada bidang transparan. Menurut Arsyad tahun 2011, media gambar termasuk dalam bentuk visual berupa gambar representasi seperti gambar, lukisan, atau foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya suatu benda. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Hani Sonia. Baiklah, perkenalkan nama saya Hani Sonia. Saya akan melanjutkan pembahasan dari materi RIA. Sebagaimana dikemukakan di atas, banyak unsur yang berpengaruh untuk mempermudah peserta didik dalam memperoleh informasi. Salah satu unsur itu adalah media pembelajaran. Pentingnya kehadiran media pembelajaran tentunya sangat tergantung pada tujuan, isi, ataupun substansi pembelajaran itu sendiri. Media memiliki berbagai peran dalam pembelajaran. Selama ini, mungkin pembelajaran lebih banyak bergantung pada keberadaan guru. Dalam situasi demikian, media mungkin tidak banyak digunakan oleh guru, atau apabila digunakan media hanya sebatas alat bantu pembelajaran. Pandangan demikianlah yang mengisyaratkan tidak adanya upaya pemberdayaan media dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, pembelajaran mungkin juga tidak memerlukan kehadiran guru. Pembelajaran yang tidak bergantung pada guru atau disebut juga sebagai self-instruction bahkan kerap kali diarahkan oleh siapa yang merancang media tersebut. Dalam situasi pembelajaran yang berbasis pada guru, instruktur, based instruction, penggunaan media pembelajaran secara umum adalah
untuk memberikan dukungan pada pembelajaran yang berbasis guru, dan tingkat keefektifan media pembelajaran bergantung pada guru itu sendiri. Nah, apabila melihat pembelajaran sebagai sebuah sistem, maka unsur-unsur atau komponen-komponen yang terlibat dalam sistem itu tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Artinya, ketiadaan unsur akan berpengaruh terhadap jalannya sistem secara keseluruhan. Jadi, disimpulkan, media pembelajaran merupakan bagian integral dalam pembelajaran. Pandangan ini selanjutnya akan mengarahkan pada cara sudut pandang kita terhadap media tersebut. Media harus hadir dalam setiap aktivitas pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Nah, kehadiran teknologi dan media pembelajaran tidak bisa lepas dari sejarah perkembangannya. Sejarah perkembangan ini awalnya dibangun sejak awal abad 20-an, yang ditandai dengan munculnya teori pendidikan atau teori belajar. Setidak-tidaknya ada 3 pakar pendidikan seperti Dewey, Carter, dan Kilpatrick yang merupakan peletak dasar tentang konsep teknologi pendidikan. Teknologi ini merujuk kepada penggunaan peralatan, media, dan perangkat keras untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, istilah ini sama dengan ungkapan mengajar dengan alat bantu audiovisual. Bidang ini merupakan hasil dari perpaduan antara 3 hal, yaitu media dalam pendidikan, psikologi pembelajaran, dan pendekatan sistem dalam pendidikan. 2 pakar pendidikan yang memiliki kontribusi besar bagi kelahiran teknologi pembelajaran modern ini adalah Edgar Dale dan James Finn. Dale terkenal dengan kerucut pengalamannya. Kerucut pengalaman ini berfungsi sebagai suatu visual yang sama dengan tingkat konkret dan abstraksi metode mengajar dan media pembelajaran. Tujuan kerucut pengalaman ini adalah ingin mempresentasikan tingkat pengalaman, yaitu dari pengalaman yang langsung atau konkret menuju pengalaman yang paling abstrak. Bersifat abstrak hanya dapat dipahami dengan mudah dan dipertahankan oleh peserta didik manakala pengalaman-pengalaman ini dibangun atas dasar pengalaman konkret. Kerucut pengalaman Dale ini berdasarkan pada teori pendidikan yang dikembangkan oleh Dewey yang pada saat itu sangat banyak dianut. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.